Dengerin, Anak sabar. manusia apa itu? Apa? Kan tadi dia ada anak manusia akan datang jadi raja. Di dalam kerajaannya, dia punya kerajaan. Pertanyaannya kerajaan Yesus ini di mana? Kita baca, iya kita baca dalam nubuatannya, jangan dulu kabur. Ini saya bacakan di Daniel 7 ayat 13 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikanlah kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Semua kerajaan dunia ini akan musnah, karena bumi ini pun akan dihancurkan. Cuma satu kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan. Dan karena Tuhan juga berkata, kerajaanku adalah kerajaan kekal. Berarti kalau Tuhan berkata kerajaanku adalah kerajaan kekal, dan kerajaan Yesus adalah kerajaan kekal, berarti Yesus adalah Tuhan. Gitu. Tadi kan anak manusia datang ke dunia menjadi raja. Berarti kan itu udah pasti. Itu jelas, itu kata-katanya jelas tuh. Iya, firman itu memang sudah menjadi manusia, makanya disebut anak manusia, kan firman jadi manusia. Dia juga tidak mengatakan di situ Yesus kok. Dia cuma mengatakan anak manusia. Lo Yesus itu kan lagi ngomong tentang dirinya, emang dia lagi ngomongin siapa? Lo baca ayat yang jelas, lo sebenarnya ngapain? Kalau mau tahu Bang Lukas, saya kasih tahu di dalam kitab Anda. Baca Yohanes 5 itu ayat 19 sampai 47. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tentang kesaksian dirinya, siapa dirinya sebenarnya. Baca itu dari ayat 19 sampai dengan ayat 47. Silakan baca itu, satu perikop. Ya, Matius 16 ayat 28 itu tidak bisa kamu pisah-pisahkan dengan Yohanes 5 ayat 19 sampai 40. Itu semua berkaitan, karena itu yang ngomong semua murid Yesus. Kok nggak ada kaitannya? Itu kan semua isi Matius itu siapa? Matius itu muridnya Yesus. 12 rasul. Ya, kesaksian di sini. Itu di kitab Anda yang berbicara sendiri. Apa? Nah ini kan yang ngomong kan muridnya Yesus, bukan orang luar. Kan dipotong kalau saya bicara. Di situ mengatakan perikopnya kesaksian tentang dirinya. Mulai dari ayat 19 sampai dengan 47, semua di situ mengatakan adalah utusan. Itu iya, utusan sebagai apa? Utusan sebagai nabi kah? Utusan sebagai raja kah? Kami di sini, ya silakan biar netizen menilai. Jelasnya, saya sudah tunjukkan tentang kesaksian. Iya, oke ya, saya bacakan ya. Kamu bilang kan Yohanes 5 sampai nih, sekarang saya bukakan ya. Yohanes 5 ayat 19 kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Lalu dikatakan di sini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kamu percaya Yohanes 5? Kamu percaya? Maksudnya? Loh, dikatakan di Yohanes 5 ya, di Yohanes 5 dikatakan bahwa Bapa menghidupkan orang mati, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lu percaya ya itu? Itu Yohanes 5 juga loh. Iya, itu kan kata-kata Yesus kan? Kata-kata Yesus juga mengatakan bahwa Yesus nanti membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kamu percaya? Nanti kamu dibangkitkan sama Yesus di akhir zaman. Kamu percaya? Tidak percaya. Lah ini kan di Yohanes 5 dikatakan anak manusia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kenapa kamu nggak percaya? Padahal Yohanes 5. Makanya baca ayat Alkitab itu nggak bisa kau potong-potong. Berarti ya makanya dibaca terus. Aku berkata ayat 25, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa nanti siapa yang mendengarkan suara Yesus akan bangkit. Kamu percaya pada waktu nanti kamu mendengarkan suara Yesus kamu akan bangkit? Itu kan ada kaitannya semua, itu dibaca dari semua. Yohanes 5 makanya kamu nggak bisa main copot-copot ayat lalu kau tafsirkan seenak. Nanti aku baca dari, saya tetap ambil dari Yohanes 5 loh, mati nanti kamu, mati di tengah jalan loh kamu ini. Bang Lukas sendiri yang mencopot-copot ayat, karena loh ini kan Yohanes 5. Yohanes 5 kamu nggak percaya kalau Yesus mau bangkitkan orang mati di akhir zaman. Kenapa kamu nggak percaya? Ini juga Yohanes 5. Dan mereka yang telah berbuat baik, tetapi mereka yang telah di ayat mana? Di ayat mana? Coba kamu baca Yohanes 5 ayat 24.
sesungguhnya barang siapa ini udah saya baca semua ini ayatnya, jadi kamu nggak bisa mencomot-comot ayat lalu. Saya tidak mencomot, makanya saya tidak mencomot ayat, Pak Luga. Saya katakan dari 19 sampai dengan 47. Nah ini nih ayat 19 ya, Yohanes 5:19. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, yang dikerjakan Bapa apa? Menciptakan langit dan bumi. Berarti itu juga yang dikerjakan anak, menciptakan langit dan bumi. Gimana sih? Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nabi tidak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Contoh, Bapa menciptakan manusia, apakah itu dikerjakan oleh Nabi? Tidak. Pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Lalu menciptakan langit dan bumi itu dikerjakan oleh Bapa, itu juga dikerjakan oleh Yesus. Itu lanjutannya, dilanjut lagi sampai dengan Iya, makanya ayat-ayat Alkitab ini tidak boleh dibaca. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi manusia. Sekarang saya tanya, yang menjadi hakim yang adil nanti di akhir zaman siapa? Siapa? Kenapa? Yang menghakimi semua manusia di akhir zaman nanti siapa? Ya saya tidak tahu. Nah, itulah kalau kamu baca. Nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, dan demikian juga hidup itu diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi yang menghakimi semua manusia ini nanti Yesus. Iya, artinya oke lah, anggaplah itu benar. Tapi itu tidak menandakan dia Tuhan dong. Nah, sekarang saya tanya, yang menghakimi kamu di akhir zaman nanti siapa? Kenapa? Yang menghakimi kamu di akhir zaman di hari penghakiman terakhir siapa? Ini yang bilang Yesus kok. Ini yang bilang Yesus kok. Gua kok yang jadi hakim, gimana sih? Ya itu menurut Coba baca nih, Matius 24. Anak manusia akan bersemayam di atas tatanya, lalu segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Anak manusia. Saya tidak bertanya tentang itu, Pak. Saya bertanya tentang tadi siapa Yesus menuduh Yesus. Nah, saya tunjukkan bahwa ada itu. Begini Pak, dengerin ya. Untuk kita menjelaskan, begini bentar ya, dan biar. Untuk kita mengetahui tentang siapa Yesus, ucapan Yesus bukan cuma ada Pak di Yohanes 5. Memang judulnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Tetapi kesaksian Yesus tentang dirinya maksudnya begini. Tidak salah. Tetapi kesaksian Yesus tentang dirinya bukan cuma ada di Yohanes 5 Pak. Berarti ini kan penegasan Pak, ini perikop. Ini Lalu ucapan Yesus di Matius itu bukan kesaksian Yesus tentang dirinya. Hah? Kenapa? Di Matius 16 ayat 28 itu kan juga yang ngomong Yesus, anak manusia akan datang sebagai raja, itu yang ngomong juga Yesus. Ini cuma judulnya aja kesaksian tentang dirinya. Yang lain judulnya beda, tetapi itu semua yang ngomong Yesus Pak. Jadi nggak bisa Bapak. Memang begini ya, jujur, memang di Yohanes 5 ini memang sangat rawan. Kenapa? Karena Yesus di sini ini adalah penggalan dari ucapan Yesus, berkata nih, ini adalah pertengahan dari ucapan Yesus. Memang iblis ya, jujur, iblis sangat paling suka memakai Yohanes 5 ini untuk menghancurkan ketuhanan Yesus. Inilah ayat yang paling mudah memang. Ayat ini sangat mudah, sangat rawan. Makanya saya bilang kamu tidak bisa mencomot satu pasal. Kamu tidak bisa pasal ini. Oke. Makanya bicara Rugaun ini teman-teman bertanya nggak dihiraukan. Iya. Akibat alam tuh mungkin koneksinya kurang stabil ya. Jadi suaranya itu nggak bisa keras gitu. Sementara Akibat tuh cari posisi yang bagus supaya bisa mendengarkan dengan baik. Dilanjut Mas Andi dengan Tadi sudah cukup. itu ada Mas Zulkifli Mabas. Silakan Mas Zulkifli Mabas. Mencomot sepotong. Saya dikit dong, Kang Jo tadi ada waktunya. Tahan dulu. Mas Zulkifli Mabas, silakan. Oke, baik. Bang Luga, semangat malam. Wes, mantap sekali Bang Luga ini. Kalau mengajarkan ajaran Paulus paling mantap Bang Luga ini. Bang Luga, yang membuat Yesus itu Anda tuhankan yang paling top daripada semua yang dia lakukan itu yang mana? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, Untuk mengetahui Yesus adalah Tuhan, jangan kita tanya sama ekor, kita langsung sama langsung kepala. Paulus ini termasuk rasul yang paling kecil, dia masih termasuk rasul ekor lah.
Lalu siapa rasul kepala? Jadi kalau kita mau nanya sesuatu, langsung tanya yang paling berwenang untuk menjelaskan siapa Yesus. Ternyata orang yang paling top untuk menjelaskan siapa Yesus selain Yesus, itu ada dua rasul, yaitu Petrus dan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Sengaja itu memang seperti mimpi, walaupun itu adalah kenyataan. Tetapi itu adalah fondasi. Itu adalah kesimpulan. Terserah lo mau ngomong apa, kalau dikatakan Yesus anak domba disembah, lo ngikut. Kalau lo nggak ngikut, ya itu, ya berarti itu apapun yang dikatakan Paulus kalau tidak sama dengan Yohanes dan Petrus, Paulus wajib dibakar. Tetapi kalau omongannya Paulus sama dengan Yohanes, wajib Paulus dipercaya. Makanya fondasinya adalah Petrus dengan Yohanes. Makanya Petrus dengan Yohanes ini selalu berdua, berjalan menemukan orang. Begitu. Nah kalau mau tahu siapa Yesus, tanya Petrus dan tanya Yohanes. Yohanes Kenapa nggak tanya Yesus aja langsung? Begini Pak, kalau kita tanya Yesus, Yesusnya kan sudah nggak ada. Kecuali Yesusnya udah ada, Bang Jul main ke rumah Yesus misalnya di Bintaro atau di Pondok Indah, oh itu lebih bagus itu. Ya tapi kan dia punya ajaran. Yang jadi masalah Yesusnya udah nggak ada. Lah ajarannya Yesus kan pernah ada dan dia sampaikan kepada murid-murid aja. Betul, ini memang oke, kata Bang Jul, kita tanya ke Yesus. Tapi nanya ke Yesus sebenarnya Bapak bukan sedang nanya ke Yesus. Cuma baca-baca ucapan Yesus kesempatan buat melintir. Makanya supaya nggak melintir harus ada penangguhan. Begini. Justru Bang Luga yang memelintir. Ya kalau Yesus itu Anda baca Yohanes 17 ayat 7 sampai 8. Apa kata Yesus tentang dirinya? Oke, Yohanes ini yang nulis siapa? Yohanes, ya kan? Ya, betul. Nah, Yohanes juga nulis kitab Wahyu. Kenapa kamu kita ke bukunya Yohanes yang Wahyu kamu nggak percaya, sementara buku Yohanes yang ini kamu nggak percaya? Itu kan berarti kan suka-suka kamu. Satu buku buang. Kalau yang ditulis oleh pengarang Yohanes itu kan dasarnya bahwa Yesus masih ada pada saat itu. Kalau kitab Wahyu tulisan orang yang tidak dikenal yang kemudian tulisannya dianggap bahwa itu ada tulisan Yohanes anak Zebedeus. Nah, sekarang kalau ada dalam Yohanes 7, Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat seterusnya, bahkan sampai ayat 26 nyata Yesus menceritakan tentang dirinya, kenapa Anda tidak percaya? Oke, saya jawab. Kan saya bilang tadi, ucapan-ucapan Yesus itu ada yang tegas, ya kan? Iya. Lalu ucapan-ucapan Yesus menuju kepada tegasan masih di jalan, masih di tengah jalan. Artinya kan kalau masih di tengah jalan sama seperti cerita. Kalau kita masih dengerin cerita baru di tengah, itu nggak akan tahu alurnya kemana. Diceritain alur, itu jidat kenapa, Udah jauh dari materi, udah. Ini endingnya loh, pernyataan Yesus dari semua ajarannya yang diperlihatkan kepada Bani Israel. Endingnya ada di Yohanes 17, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11. Oke. Taruh kan gini. Memang kitab yang paling sering digunakan untuk membantah Yesus kita nggak bisa pungkiri adalah kitab Yohanes pasal 5 dan Yohanes pasal 17. Yang dua ini memang paling rawan karena ini merupakan suatu cerita yang masih ceritanya di tengah. Ya, belum selesai. Nah, disinilah kesempatan menurut saya ini sangat pintar memang untuk memakai ayat-ayat yang kira-kira masih posisi di tengah. Ibarat kata cerita itu, misalnya gini, saya ini adalah Nuga Tambunan dan pekerjaan saya pada waktu saya menuju ke kantor. Nah, ini langsung diambil nih, belum selesai saya cerita langsung diambil ayat-ayat yang posisi di tengah, yang kira-kira samar. Nah, kesempatan deh untuk membanting. Contoh, inilah satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat 3, dan mengenal satu-satunya yang engkau utus. Diutus ini langsung dibanting jadi nabi. Nah, ini memang sangat rawan untuk menabikan Yesus, sangat gampang di ayat ini. Makanya, karena nanti kalau saya tanya, Yesus diutus sebagai apa? Pasti kamu bilang diutus sebagai nabi, padahal tidak ada ayatnya Yesus diutus sebagai nabi. Yesus betul diutus, tetapi diutus sebagai raja. Makanya harus selesai membaca ayat, nggak bisa sepotong-sepotong. Ya karena itu makanya ending dari seluruh ajaran Yesus itu dia ceritakan sendiri tentang dirinya di ayat 17. Tidak ada. Yang lebih tahu tentang siapa Yesus itu begini ya. Yesus dengan 12 enggak. Gini. Yesus sendiri pun kalau dia cuma ngomong sendiri, enggak ada yang menyaksikan, ucapan Yesus pun tidak layak dipercaya. Enggak ada bukti kok. Makanya Yesus mengambil 12 rasulnya. Dari antara 12 rasulnya ini dipilih lagi yang paling. Sekarang yang mana yang mau dipercaya, Yesus sendiri atau orang yang menceritakan tentang Yesus? Dua-duanya, Pak. Nggak bisa Yesus sendiri. Yesus sendiri pun kan saya bilang nggak akan ada gunanya Yesus ngomong kalau nggak ada yang lihat. Dia bikin mujizat di Israel tapi nggak ada yang lihat. Kan nggak ada gunanya. Siapa yang tahu sih? Siapa yang lihat?
Contoh misalnya, benarkah Yesus itu bikin mujizat? Emang saya nggak lihat kok. Yang lihat siapa? Rasulnya. Jadi Yesus dengan rasulnya ini tidak bisa dipisahkan. Kamu nggak bisa mengatakan hanya Yesus, nggak bisa. Harus dua-duanya. Makanya sama seperti suami istri kan. Kalau mau punya anak, Nah, kalau mungkin bertentangan antara ucapan Yesus dengan orang yang menjadi saksi, yang mana yang mau dipercaya? tidak mungkin bertentangan Lah, ucapan sekarang gini, murid Yesus. coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Matius Ada nggak? 11:28 jelas. Ya. Matius? Saya kasih tiga poin. Yesus di dalam Matius 16 ayat 28 dikatakan anak manusia akan datang sebagai raja. Raja adalah pemegang kekuasaan. Raja adalah honor. Lalu poin kedua yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Darahnya bisa mengampuni dosa seluruh manusia. Bukankah itu adalah pekerjaan Tuhan? Siapa manusia ini yang bisa menghapus dosa semua manusia? Gak ada. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Terus Justru yang ketiga, kalau di Anda dalam nama Yesus. kalau Anda menggunakan Matius 16 ayat 28, ini adalah kebohongan ini. Kenapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai sebagai raja dan Kamu raja. jangan lari. Faktanya, Kamu ini kan udah ini mau orang-orang yang lari. ada pada saat itu sudah Kamu pada mati jangan lari semua. dulu. Sampai hari ini Yesus belum pernah datang Ini sebagai raja. namanya jurus lari. Ini namanya jurus Loh, lari. justru Anda menggunakan dalil pembodohan. Gitu, Loh, Yesus Bang. berkata dirinya raja kan bukan cuma ada di dalam kitab Matius, di dalam Wahyu 19. Nah, itu dulu selesaikan ini dulu. Matius 16 ayat 8 ini kan pembodohan. Bantah dulu Yesus itu Itu ada raja. di raja di mana Yesus itu? Ada aja Bang. Di mana dia pernah menjadi raja? Apa nama kerajaannya? Siapa prajuritnya? Masyarakatnya siapa aja? Penduduknya siapa aja? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, artinya orang-orang yang hidup di zaman abad pertama. Jangan kamu menafsirkan sembarangan, itu kamu udah mau lari namanya. Tidak, itu makanya aku bilang. Kalau Oke, Anda sekarang saya tanya sama kamu ya. Kenapa Yesus harus lahir di suku Yehuda? Coba jawab. gimana? Kenapa Yesus harus lahir dari keturunan Daud? Ya, ini kan Mesias yang ditunggu-tunggu, bukan? Iya, kenapa dia harus lahir di Yehuda? Kenapa? Ya, wallahu alam. Kamu Kenapa? nggak bisa jawab, nggak tahu alasannya. Kamu nggak bisa menyimpulkan sesuatu tema kalau Loh, kamu nggak ini tahu dalil alasan. yang Anda Semua angkat itu, untuk iya, kalau semua membuktikan dipotong-potong, Yesus sebagai Tuhan. Kamu Justru itu makanya saya katakan. alasan Yesus lahir di Yehuda aja kamu bilang Allahu alam. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu siapa Ya, Yesus? terus apa alasannya Yesus lahir di Yehuda menurut Anda? Silakan. Nah, kalau kayak gitu kan jawabnya enak. Pertama begini. Tapi hati-hati loh. Ya, Lo monggo. harus punya fondasi untuk menyimpulkan siapa Yesus gitu loh. Kenapa Yesus harus lahir di Yehuda? Satu, Yehuda putra Yakub sudah dinubuatkan akan berkuasa atas seluruh bumi dan memegang tongkat kerajaan. Di mana itu dikatakan? Kejadian 49 ayat 10 itu sudah mati. Nah, justru itu kejadian 49 ayat 10 itu sebelum yang punya hak datang untuk meraihnya. Coba Anda baca dengan baik-baik. Kejadian 49 itu, ayo, tidak akan bergeser sebelum dia yang berhak datang untuk meraih daripada tongkat estafet kerajaan Yehuda itu. Coba Anda baca dengan baik-baik. Iya, Tongkat iya. kerajaan tidak akan beranjak dari kaki Yahudi sebelum dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kejadian 49 ayat 10 ini, sebelum dia yang datang menaklukkan bangsa-bangsa, Yesus menaklukkan bangsa mana aja? Menaklukkan Yahudi saja di abad pertama dia tidak sanggup. Jadi Anda nggak cocok menjadikan Yesus sebagai orang yang hadir dari suku Yehuda. Enggak, dalilnya jelas. Gini, Itu begini, di situ tidak dikatakan bahwa kerajaan itu akan beranjak dari Yehuda sampai dia yang datang. Dia yang datang ini Mesias, bukan jadi pindah ke Arab. Kau jangan salah nafsir. Di situ yang salah tafsir karena Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa. Ayo, Begini, ya. bangsa mana Yesus taklukkan? Ya, begini, yang dimaksudkan dengan menaklukkan bangsa-bangsa itu kita baca di Yesaya 9 dikatakan sebab bangsa-bangsa dinaungi oleh maut. Bangsa lah, makanya jangan sembarang ngomong ya. Di kejadian 9 loh. Nih, kejadian apa Yesaya 9. Hati-hati Bang Luga ngomong sama saya. Bangsa-bangsa ini ya. Aduh.
Bang Nuga minum vitamin dulu bang. Oke, gini, semua bangsa-bangsa ini sudah dinaungi oleh maut, ya. Lalu Terus Yesus jelas-jelas dia menaklukkan maut, dia bangkit dari antara orang mati. Gimana sih? gimana ceritanya Anda mau mengatakan Yesus menaklukkan maut? Sama halnya, bagaimana caranya orang bisa menaklukkan jurang kalau dia sudah jatuh ke jurang? Untung ada tim SAR yang selamatkan. Nah, Gimana faktanya sih? siapa yang tim SAR mana yang telah membangkitkan Yesus dari antara Nah, orang mati? siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa? Coba baca Ibrani. Kalau Coba baca Ibrani. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ayo, Coba baca Ibrani 7 ayat 5. Ibrani 7 ayat 5. Kembali Gurunda. Ibrani 5 ayat sorry. Ibrani saya sengaja bang. Oh, aduh maaf. Ibrani Coba. berapa? Ibrani 5 ayat 7. Gak apa-apa, gak masalah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis. Tuhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya. Betul, betul. Siapa dia yang menyelamatkan Yesus dari maut? Kau nih, dapat langsung nih. Ayo. Ilmu lu terlalu ini banget. Lo, siapa yang menyelamatkan Yesus dari maut? Siapa? Oh, kamu ketahuan. Siapa? Ayo, Bang Nuga. Roma 8. Roma 8 lagi. Ini dijawab dulu dong, Ibrani 5 ayat 7. Ya ini mau saya jawab. Jawaban Ibrani 5 ayat 7 itu ada di Roma 8 ayat 11. Iya, Roma 8 lagi. Hati-hati Bang Nuga dengan saya, Bang Nuga. Hati-hati. Oke, saya bacakan ya. Yang menyelamatkan Yesus, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roma 8 ayat 11 katakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia pun akan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang ada di dalam. Jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati menurut Muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu sangat salah, karena yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ternyata Roh Kudus. Berarti Yesus ada yang bangkitkan. Iya. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, Roh Kudus ini siapa? Ternyata Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Berarti Yesus bangkit sendiri.